Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Bu Guru. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi interaksi sosial. Sebelum belajar, Bu Guru mau tanya ke anak-anak. Apakah anak-anak masih semangat dalam belajar? Kalau sudah semangat, kalau masih semangat, mari saksikan video pembelajaran dari Bu Guru berikut ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Nah, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Nah, berikutnya kita akan belajar lebih lengkap, lebih spesifik lagi tentang pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Jadi, bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Nah, pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Kalian bisa saksikan dalam slide yang Bu Guru sajikan berikut. Yang pertama adalah bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Nah, tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, mari kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Nah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata yang asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Yang berikutnya, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Nah, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat suatu daerah. Misalnya dengan melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Nah, seseorang yang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Yang terakhir adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Nah, manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Nah, selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, contohnya itu ya sebagai berikut. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Misalnya, mengolah kayu dengan teknologi modern. Nah, manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikannya. Misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Kemudian yang kedua adalah membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Nah, jadi pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Pelajaran berikutnya adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan
manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Jadi, pendidikan formal itu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan nonformal itu adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, contohnya pendidikan di dalam keluarga. Nah, selain itu ada 4 macam interaksi dalam pendidikan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, Dedi dan Jonas berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah interaksi siswa dengan guru. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Nah, di sini wujud interaksi siswa dengan sumber belajar dapat bermacam-macam. Misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku. Begitu contohnya ya. Yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa SD Kak Santo Antonius Ampenan melakukan karya wisata ke museum. Nah, seperti itu ya, Nana. Oke, sekian untuk pembelajaran IPS kali ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan dan yang paling penting adalah harus tetap menjaga kesehatan agar kita semua selalu sehat. Sekian dari Bu Guru, terima kasih dan selamat pagi.